Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah sabi'ah, maqalah yang ke-7 daripada bab suba'i, bab yang ke-7. Annahu sesungguhnya an Jabir, diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah, putranya Abdullah Al-Ansari radhiyallahu, semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ani Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala, bersabda sahabat Nabi, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Ma zala tidak lepas-lepas, tidak berhenti-berhenti. Itu ya, betul. Iya. Hah? Oh, wal maqalah saminah. Wal maqalah saminah, maqalah yang ke-8. Qala, bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun utawi 7 orang, layan duru tidak akan memandang ilaihim pada sab'ah. Siapa al-khaliqu, zat yang maha pencipta, siapa Allah. Siapa al-khaliqu, zat yang maha pencipta. Ai binazrir rahmah, artinya adalah dengan pandangan kasih sayang, yaumul qiyamah, di dalam hari kiamat. Wala yuzakki, dan tidak membersihkan, tidak mensucikan siapa Allah him pada sab'ah. Ailayan sibu, maksudnya tidak menisbatkan siapa Allah hum pada sab'ah ila sholahi, pada kebaikan. Wa yudkhilu, dan memasukkan siapa wa yudkhilu, dan wa yudkhilu, dan memasukkan siapa Allah him pada sab'ah an-nar, pada api neraka. Al-fa'il, yaitu pelaku, wal maf'ulu bih, dan yang dilakukan. Rawa, meriwayatkan siapa Nabi, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza ata, ketika mendatangi siapa ar-rajulu, orang laki-laki, ar-rajula, pada orang laki-laki, fahuma, maka utai keduanya itu zanian, itu tukang zina keduanya. Wa idza ata, dan ketika mendatangi siapa al-mar'atu, seorang perempuan, al-mar'ata, pada seorang perempuan, fahuma, maka utai keduanya itu zaniatani, itu tukang zina keduanya. Rawa, meriwayatkan kepada hadis siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Jadi maksudnya adalah yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat dan tidak akan disucikan, artinya dosanya tidak dihapuskan. Tidak disucikan berarti dosa-dosanya tidak dihapuskan oleh Allah. Yaitu di sini siapa al-fa'il wal maf'ul bih. Ini bahasanya al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan yang dilakukan. Yang dilakukan itu bahasanya apa? Ya. Pelaku dan yang dilakukan, yang dikerjai. Maksudnya di sini adalah seorang laki-laki kumpul sama laki-laki,
atau bahasa sekarang ya sama homoseks apa namanya? Hah? Gay, seorang gay, laki-laki suka bermain dengan laki-laki, maka orang seperti ini dikatakan tukang zina. Tukang zina juga orang seperti ini, ya. Begitu juga seorang perempuan bermain suka dengan perempuan, maka juga sama dikatakan tukang zina yang seperti itu. Dua-duanya oleh Allah nanti dari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah. Orang seperti itu tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan disucikan. Maksudnya tidak disucikan berarti apa? Tidak dihapus dosanya. Artinya harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini adalah yang paling terkenal dahulu adalah kaumnya Nabi Lut, ya. Makanya kalau zaman nabi-nabi terdahulu orang melakukan dosa langsung dihancurkan oleh Allah. Kaumnya Nabi Lut begitu, dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan di bumi, buminya dibalik, semuanya dikasih hancur, dikasih rata, semuanya ditenggelamkan, ya, dirata, dan kemudian apa? Di kayak semacam lahar panas yang menimpa mereka. Di samping itu mereka dibalik buminya itu. Karena apa? Pelaku-pelaku maksiat. Jadi pelaku-pelaku maksiat itu yang paling terbesar dari dosa kemaksiatan itu adalah seseorang ketika melakukan maksiat merasa bahwa maksiat itu tidak dianggap maksiat, dianggap perkara-perkara yang remeh-temeh, dianggap perkara yang halal-halal saja, yang baik-baik saja. Ya, paham? Orang yang seperti itu Allah memurka kepada golongan-golongan seperti itu. Untungnya kita berada di umatnya Nabi Muhammad SAW, yang di dalam umatnya Nabi Muhammad itu penuh Allah kasih sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga tidak langsung ditimpakan. Andai kan kita ini masih seperti zaman dahulu, banyak pelaku-pelaku maksiat yang dimusnahkan oleh Allah. Misalnya di kawasan negara-negara yang sekarang ini menganut apa itu paham kebebasan itu, kadang-kadang laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Orang yang seperti itu, perhatikan hadal hadis Nabi. Orang yang laki-laki bermain senang sama laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Pertama, la yanduru ilaihimul khaliq yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Allah tidak akan memandang orang itu nanti dari kiamat, saking bencinya, saking tidak sukanya, saking dosa-dosanya yang menjijikkan itu. Kemudian tidak akan disucikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya lagi, Rawa meriwayatkan hukum hadis siapa? Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Yang kedua adalah wanakih. Awanakihu, dan orang yang menikah biadi dengan tangannya orang nakih. Orang nikah dengan tangannya. Wa ta'an nakih itu al-mustamni. Orang yang mengeluarkan sperma dengan tangannya. Orang yang mengeluarkan sperma dengan tangannya. Orang yang seperti ini tidak dipandang oleh Allah dari kiamat, dan orang itu akan tidak dibersihkan juga. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Wow, yang berikutnya lagi wanakihul bahimah. Wanakihul bahimati, dan orang yang mengawini binatang. Wanakihul bahimati, dan yang menikahi binatang. Kalfarosi, seperti fulan mengawini apa itu kuda. Wal atani, dan apa itu khimar betina. Wal atani, dan khimar betina. Wal kambingu, dan kambing. Umpamanya ada orang nikah sama kuda, nikah sama keledai, nikah sama kambing, nikah sama monyet. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini orang yang seperti tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat, dan tidak akan dibersihkan dosa-dosanya. Naudzubillah summa naudzubillah.
wa nakihul mar'ati, dan yang menikahi perempuan, min duburiha, daripada duburnya perempuan. Dubur itu jalan belakang. Min duburiha, daripada jalan belakangnya perempuan. Punya istri dikumpuli pakai duburnya. Yang seperti itu tidak akan dipandang oleh Allah dari kiamat dan tidak akan dibersihkan juga. Wal jami'u, yang berikutnya lagi orang yang mengumpulkan bainal mar'ati, di antara perempuan, wa bintiha, dan anak perempuannya perempuan, fil wat'i, di dalam wati. Wati itu artinya mengumpuli, seperti mengawini, seperti ya seperti berkumpul laki perempuan itu. Wa bil milki, dengan kemilikan, au bi ghairi, atau dengan selainnya milik. Artinya dia itu nikahi ibunya, tapi mungkin dia punya anak perempuan, dikumpuli juga. Anak perempuannya itu bisa juga karena apa itu, anak tiri. Kalau anak tiri, walaupun anak tiri, tetap dia hakikatnya anaknya. Kadang-kadang tidak bisa menjaga itu. Anak tirinya dikumpuli juga sama itu laki-laki. Orang seperti itu tidak akan dipandang oleh Allah dari kiamat dan tidak dibersihkan. Wazan, yang berikutnya adalah orang yang berzina bihalilati jarihi, dengan istri tetangganya orang. Wazani, dan orang yang berzina bihalilati jarihi, dengan istri tetangganya orang. Jadi orang yang berzina punya tetangga itu harusnya bisa menjaga, saling bisa menjaga kehormatan masing-masing, bisa menjaga apa itu harga dirinya masing-masing, bisa menjaga keamanannya masing-masing. Tapi justru menjadikan sebab dirinya melakukan berzina dengan tetangganya. Masya Allah, naudzubillah, subhanallah, ini paling besar. Sebab haknya tetangga itu harus dijaga, tapi malah tidak dijaga, malah berbuat zina. Orang seperti ini tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan dibersihkan pula nanti di akhirat. Wal mu'dhi, yang berikutnya lagi orang yang menyakiti jarohu, pada tetangganya orang, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan pekerjaan. Hatta yal'ana, sehingga melaknat siapa al mu'dhihu, kepada orang. Ayasubbu, artinya adalah mencaci siapa apa itu al-mudhi, orang yang menyakiti tadi, hu, kepada jar. Wa yad'u, dan berdoa siapa al-mudhi alaih, atas jar, bi'i'adillahi, dengan menjauhkannya Allah lahu, kepada orang, an rahmati, daripada rahmatnya rahmatnya Allah, an rahmati, daripada rahmatnya Allah. Kok sampai punya tetangga saling mendoakan jelek, mendoakan, ya Allah, semoga tetanggaku hancur, semoga tetanggaku dimusnahkan, semoga tetanggaku dibikin sakit, semoga tetanggaku, tidak boleh. Ini karena haknya tetangga harus saling menjaga, haknya tetangga harus saling menjaga. Hati-hati. Inilah ajaran agama ini, supaya kita ini bisa saling menghargai, menghormati, tidak sampai melakukan zalim, berbuat zalim kepada orang lain, dan juga berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri tadi itu berbuat apa itu? Berbuat apa ini? Zina. Orang yang berbuat zina, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang berikutnya lagi orang yang al-mustamni biadih, orang yang mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri. Orang yang apa itu menikahi binatang, umpamanya misalnya si Paijo,
seneng sama lihat-lihat kambing, kok lama-lama kambing itu kelihatan cantik, terus kambing itu dibawa ke KUA. Lu ada apa? Aduh, saya mau menikah ini Pak KUA, kepala kantor urusan agama, saya menikah dengan kambing. Masya Allah, naudzubillah, semua kambing. Iya Pak KUA, kelihatan lama-lama jadi cantik ini kambing ini, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang berikutnya lagi, seorang kok menikah mengumpuli istrinya lewat duburnya, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang seperti ini akan dipandang oleh Allah dari kiamat. Kalau orang tidak dipandang berarti tidak akan dapat rahmatnya Allah. Kalau orang tidak dapat rahmatnya Allah berarti dapat murkanya Allah. Kalau orang dapat murkanya Allah, tempatnya di mana? Kalau orang tidak dapat ridhonya Allah, dapat murkanya Allah, berarti tempatnya di mana? Naudzubillah summa naudzubillah. Wallahu a'lam.